Salam jumpa lagi, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari baru, Rabu 5 Februari 2025. Gereja Katolik memperingati Santa Agatha, perawan dan martir. Mari kita merenungkan sabda Tuhan yang boleh menjadi inspirasi bagi perjalanan ziarah iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Agatha, seorang perawan dan martir yang tetap teguh dalam imannya meskipun menghadapi penderitaan yang luar biasa. Kisah hidupnya mencerminkan pesan dalam bacaan hari ini, yaitu tentang kesabaran dalam penderitaan dan ketekunan dalam iman. Dalam Injil hari ini, Yesus kembali ke kampung halamannya, Nazaret, setelah melakukan banyak mukjizat di tempat lain. Namun orang-orang di kampungnya menolak dia. Mereka meragukannya karena mereka hanya mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Mereka tidak bisa melihat kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya. Akibatnya, Yesus tidak dapat melakukan banyak mukjizat di sana karena kurangnya iman mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Nazaret tidak mampu melihat kehadiran Allah dalam diri Tuhan Yesus. Mereka terlalu terikat pada kebiasaan dan prasangka mereka sendiri. Hal ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sulit percaya bahwa Tuhan dapat bekerja melalui hal-hal sederhana di sekitar kita. Kita mencari keajaiban di tempat yang jauh, tetapi mengabaikan kehadirannya yang dapat saja terjadi dalam keluarga kita sendiri, melalui pekerjaan-pekerjaan harian kita, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Santa Agatha juga menghadapi penolakan dan penderitaan. Sebagai seorang gadis muda yang ingin hidup suci bagi Tuhan, dia dipaksa untuk meninggalkan imannya. Namun, dia tetap teguh dan tidak takut menderita demi Kristus. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani yang juga menjadi bacaan wajib buat kita hari ini, mengingatkan kita bahwa penderitaan bukanlah hukuman, tetapi itu adalah bagian dari didikan Tuhan. Seperti seorang ayah yang mendidik anaknya, Tuhan membentuk kita melalui tantangan hidup. Meskipun saat ini sulit untuk diterima, karena kita merasa tidak masuk akal kita, tapi pada akhirnya akan menghasilkan buah kebaikan dan juga kedewasaan rohani.
Santa Agatha mengalami siksaan yang mengerikan, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kebencian, tetapi dengan cinta dan pengampunan. Dari penderitaannya, lahirlah banyak orang yang selalu terinspirasi untuk mengikuti Kristus dengan lebih setia, seperti jalan yang dilalui oleh Santa Agatha ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengalami penolakan dari orang-orang yang mengenalnya sejak kecil. Namun penolakan itu tidak membuat Yesus berhenti berkarya. Dia tetap menjalankan misinya dan mewartakan kerajaan Allah. Kita juga mungkin pernah mengalami penolakan ketika kita berusaha hidup dalam iman. Mungkin ada keluarga atau teman yang tidak memahami mengapa kita tetap berjuang dengan hal-hal yang kedengaran oleh mereka aneh, tetapi itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan doa, yang berhubungan dengan kelestarian iman, yang berhubungan dengan kebaikan, yang ada hubungannya dengan mengasihi, atau yang ada kaitannya dengan setia pada ajaran Tuhan. Namun, seperti Santa Agatha dan juga Tuhan Yesus sendiri, mari kita diajak untuk tetap teguh dan tidak menyerah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, hal-hal baik yang ingin ditegakkan tidak mudah diterima, tidak gampang untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, karena mereka mungkin belum bisa menerima diri kita yang sedang menyampaikan hal-hal yang baik. Mereka hanya memandang tampilan lahiriah kita, tidak menemukan sebetulnya ada nilai terdalam dari apa yang disampaikan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, iman sejati adalah iman yang tetap bertahan di tengah penolakan dan penderitaan. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami tantangan agar iman kita semakin kuat dan hidup kita kemudian semakin berbuah. Hari ini, mari kita belajar dari Yesus yang selalu tetap setia meskipun ditolak. Mari kita juga belajar dari Santa Agatha yang rela menderita demi Kristus. Janganlah takut ditolak atau menderita karena iman, karena hal-hal baik. Sebab Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang selalu kita kenangkan dalam doa-doa kita. Dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.